Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru sekalian. Hari ini kita berkumpul di ruangan ini dalam komunitas belajar yang kita telah bentuk bersama di SD Impres Mangga 3 ini, pertama Kombel Nakesena. Jadi adapun program yang ingin saya paparkan pada pertemuan hari ini terkait kegiatan PKG PJOK gelombang kedua ruangan 022, yakni pembelajaran pendidikan gerak lari berpasangan. Jadi ini Bapak Ibu adalah bentuk proyek daripada pendidikan olahraga. Kemudian latar belakang adalah diawali dengan pendahuluan. Pertama, pendidikan gerak pada mata pelajaran PJOK bertujuan untuk mengembangkan kemampuan fisik dan motorik siswa melalui berbagai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh, baik dalam konteks olahraga maupun aktivitas fisik sehari-hari. Sebagai bagian dari pembelajaran PJOK, pendidikan gerak diharapkan dapat membentuk siswa yang memiliki kebugaran fisik, kelincahan, keseimbangan, serta koordinasi yang baik. Jadi inilah Bapak Ibu yang melatar belakangi dibuatnya satu modul pembelajaran ini, yaitu diharapkan siswa kedepannya sebagai bentuk proyek memiliki kebugaran fisik. Kemudian ada pun tujuannya adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya kebugaran jasmani melalui gerakan yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, menumbuhkan minat dan kesadaran siswa untuk menjaga kesehatan tubuh melalui pendidikan gerak yang menyenangkan dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah meningkatkan keterampilan motorik dasar siswa seperti lari, lompat, lempar, dan gerakan tubuh lainnya. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan kreativitas siswa dalam berpartisipasi dalam permainan yang melibatkan gerakan tubuh secara dinamis. Jadi inilah Bapak Ibu tujuan daripada gerakan yang kemudian menjadi tema saya adalah lari berpasangan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ada pun langkah dan capaian dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Pertama, kami membuat langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama adalah penyusunan materi, menyusun modul yang membuat teori dan praktik mengenai pentingnya kebugaran jasmani serta cara-cara menjaga kebugaran melalui berbagai gerakan. Kemudian yang kedua, pemberian penjelasan, memberikan penjelasan teori tentang manfaat olahraga kepada peserta didik dan kebugaran jasmani setiap kali pertemuan. Jadi diharapkan apa yang disampaikan, apa yang diajarkan, anak-anak kita mengerti tentang kebugaran jasmani. Kemudian praktik gerakan, yakni melakukan latihan secara rutin mengenai gerakan yang melibatkan kebugaran jasmani, apakah itu senam, lari, atau latihan kardiovaskular. Kemudian yang ketiga adalah capaian. Diharapkan siswa mampu mengidentifikasi, memahami, dan memperhatikan peran yang ada dalam permainan lari berpasangan. Kemudian yang kedua, peningkatan kemampuan membangun karakter siswa dalam tim, karena permainan ini dibangun berdasarkan tim. Jadi yang diharapkan pada siswa adalah mereka mampu bekerja sama dan memiliki karakter bekerja di dalam tim. Kemudian yang ketiga adalah menjalin kerjasama, kekompakan, dan disiplin. Nah, inilah yang diharapkan dari kegiatan proyek lomba lari bersama ini. Dalam kegiatan PJOK adalah kerjasama, kekompakan, dan anak-anak dilatih untuk kemudian disiplin. Bapak Ibu, adalah hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah bagaimana siswa mampu memahami pentingnya kebugaran jasmani dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak mampu memahami bahwa ternyata kita perlu memiliki kebugaran dalam keseharian kita. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat menerapkan pola hidup sehat dan rutin secara berolahraga. Jadi anak-anak tidak hanya sekedar melakukan kegiatan praktik olahraga di lapangan, tapi mereka juga mampu memahami bahwa dengan berolahraga yang rutin itu mampu meningkatkan kualitas kesehatan pada peserta didik kita. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya menjaga kesehatan fisik untuk jangka panjang. Jadi lari berpasangan ini dalam proyek kami adalah bukan hanya sekedar
teori atau praktik untuk jangka pendek. Tapi bagaimana program ini berjalan terus sehingga kita nanti ke depan melihat hasilnya pada peserta didik, yaitu memiliki kesehatan yang bugar hingga memiliki rentang waktu yang panjang. Baik Bapak Ibu, ini adalah langkah capaian dan hasil yang diharapkan dari setiap tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, kemudian selanjutnya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama adalah Bapak Ibu, struktur program dan mitra yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran di bidang ini atau olahraga. Adapun struktur program komunitas belajar PJOK adalah struktur program yang dalam komunitas belajar PJOK mencakup berbagai kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan peserta didik, baik itu pendidik maupun peserta didik. Jadi Bapak Ibu, proyek yang kami tawarkan kepada peserta didik adalah bukan hanya sekedar mereka mampu memiliki kebugaran fisik, tapi bagaimana anak-anak melatih meningkatkan kemampuan, pemahaman dan pengetahuan. Sehingga tidak hanya sekedar mereka berolahraga, tapi mereka mampu memahami tujuan daripada olahraga yang mereka lakukan. Jadi tidak asal mereka misalnya melompat, tidak asal mereka berlari, tapi mereka mampu memahami apa manfaat yang diperoleh dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian mitra atau pihak yang bekerja sama dengan komunitas belajar peserta PJOK memiliki peran yang penting dalam mendukung tercapainya tujuan program. Jadi Bapak Ibu, komunitas atau kombel kita ini adalah salah satu mitra dalam kegiatan PJOK, yang mana nantinya kegiatan ini akan kita kemudian upload di PMM, yang kemudian nantinya bisa dinikmati atau dilihat orang banyak yang kemudian berada di komunitas PMM. Kemudian mitra yang ketiga adalah pemerintah daerah atau maupun pusat menjadi mitra utama dalam komunitas belajar PJOK, dan juga stakeholder dan orang tua adalah mereka yang memberikan dukungan berupa kebijakan, pendanaan, fasilitas dan pengembangan program. Jadi ini Bapak Ibu adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar PJOK tersebut. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama adalah di dalam sekolah ada yang namanya aset manusia. Aset manusia ya diantaranya ada kepala sekolah, ada guru-guru, ada wali kelas yang senantiasa mendampingi dan memantau anak walinya. Kemudian ada rekan guru yang memiliki kompetensi yang baik dalam memberikan bimbingan, bantuan atau coaching sesuai kebutuhan siswa, atau rekan-rekan guru, PJOK dan bahkan keamanan sekolah. Kemudian aset sosial adalah bagaimana kemudian kita mampu bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti puskesmas atau yang berada di sekitar sekolah, kemudian polsek dan orang tua sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kemudian aset modal lingkungan atau alam, itu dekat dengan pusat perdagangan, ya misalnya dekat dengan pasar daya, misalnya dengan pasar BPT dan sebagainya. Ini adalah salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Kemudian modal fisik Bapak Ibu adalah sarana dan prasarana lengkap seperti lapangan sekolah, media-media seperti speaker, televisi, LCD dan proyektor. Ini adalah sebagai modal fisik dalam kegiatan pengembangan PJOK ini. Kemudian modal finansial tentunya dibantu oleh dana-dana yang ada di sekolah, misalnya dana BOS. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan Allah, rencana dan evaluasi adalah melakukan wawancara. Jadi setelah kita melakukan kegiatan terhadap peserta didik, kemudian kita melakukan wawancara kepada rekan guru tentang pelaksanaan pendidikan kelas tersebut sebagai pendamping, pembimbing dan pemantau dan refleksi kepada siswa yang menjadi subjek dari program tersebut. Ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan dalam memperbaiki pelaksanaan pembelajaran gerak berikutnya. Bapak Ibu, dalam kegiatan ini kami sadar tentu ada tantangan atau hambatan yang kita hadapi dalam membuat rancangan presentasi ini. Yang pertama tentunya kegiatan ini pasti melibatkan rekan guru. Alhamdulillah Bapak Ibu guru meluangkan waktunya untuk kita guru bersama di Kombel ini dalam pelaksanaan program pendidikan yang kami ambil adalah pendidikan gerak. Rencana solusinya adalah ya sebenarnya sudah dibuat
sebelumnya mengundang teman-teman untuk kemudian aktif atau hadir di kegiatan komunitas kita. Kemudian yang kedua, mungkin tantangan yang kita hadapi dalam membuat modul pembelajaran ini adalah di mana tidak semua peserta didik mampu memahami, mampu mengerti dari apa yang telah dijelaskan, sehingga mungkin ada sedikit kekurangan dalam kegiatan prakteknya. Kemudian yang ketiga adalah mungkin kita mengalami kesulitan dalam memadukan koordinasi dan solusi serta komunikasi dengan siswa secara efektif. Baik Bapak Ibu, inilah paparan yang saya sampaikan terkait materi tadi, materi pendidikan gerak, yang ini lari berpasangan, dan ini adalah proyek Bapak Ibu. Mudah-mudahan kegiatan ini ke depannya bermanfaat dan pasti proyek ini akan berkesinambungan ke depan. Demikian hasil paparan kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.